kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini topik yang akan kita pelajari yaitu ada 4, di mana kita akan belajar mengenai entity relationship model, ya, yaitu pemodelan database. Kita menggunakan ERD, entity relationship diagram. Kemudian kita akan belajar bagaimana memodelkan pemodelan basis data berdasarkan business rules dari sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian memodelkan entity atau entitas dan atribut. Lalu relationship modeling. Bisa. Oke. Ya, sebelumnya di sini ada statement, if you don't get the data right, nothing else matters. Artinya, jika data kalau di database struktur data yang kita buat itu nggak benar, maka outputnya juga akan tidak benar. Ya, ada konsep data itu garbage in, garbage out gitu ya. Yang masuk inputnya sampah, yang keluar juga kan sampah ya. Makanya saat pemodelan data ini sangat penting, karena ketika kalian tidak memodelkan struktur data dengan baik, maka nanti aplikasinya pun akan mengeluarkan data yang tidak benar, tidak sesuai gitu ya dengan kebutuhan. Oke, nah sebelum kita masuk ke pemodelan data, kita harus paham dulu bahwa kita harus memahami yang namanya business rule atau aturan bisnis. Nah, di sini ada warna merah ya. Jadi poin pentingnya tulisan yang warna merah ini, bahwa business rules atau aturan bisnis adalah the foundation of data model. Jadi fondasinya, dasarnya dari pemodelan data. Yang diturunkan are derived from policies, berarti kebijakan, kemudian prosedur, kemudian event, kejadian atau peristiwa, function, fungsi-fungsi, dan juga other business objects and they state constraints. Dan dia menyatakan batasan-batasan dari organisasi. Ya, jadi business rules itu adalah dasarnya dari pemodelan data dan juga yang menyatakan batasan-batasannya apa sih di proses bisnis ini gitu ya. Jadi dia itu diturunkan dari bisa prosedur, kebijakan, kemudian juga kejadian atau peristiwa gitu ya. Nah, kemudian additional business rules govern the people, places, events, processes, networks, and objectives of the organization. Jadi business rules juga mengatur bagaimana people, orang-orang ya di perusahaan, kemudian juga proses dan juga kejadian atau peristiwa itu saling berkaitan. Nah, jadi di sini business rules sangat penting di pemodelan data karena mengatur bagaimana data itu dikelola, bagaimana data itu disimpan, ya. Dan business rules juga dia menyatakan batasan yang dapat di capture di pemodelan data. Nah, tadi ya kita sudah memahami apa itu business rules, dan di sini untuk komunikasi antara misalnya kalian data analis mau membuat software, terus kalian tugasnya adalah untuk memodelkan data, membuat database, kalian berkomunikasi dengan end user ataupun user yang nantinya akan menggunakan sistem adalah menggunakan diagram kan, diagram-diagram. Nah, jadi intinya ERD ini adalah tools atau alat untuk komunikasi gitu. Jadi komunikasi antara orang IT sama end user itu kan dibantu sama diagram-diagram ya. Kayak kalau misalnya di pengembangan software mungkin familiar sama UML ya. Nah, kalau di data nanti familiarnya sama ERD. Ya, intinya adalah tools untuk memudahkan komunikasi. Nah, ini berlangsung antara database designers, perancang database-nya, misalnya kalian, dengan end user selama fase analisis.
gitu. Jadi saat proses analisis itu di siklus pengembangan database masih apa enggak, teman-teman? Proses pertama apa? Planning ya. Planning itu ya kita memahami bisnis rules-nya itu ya. Ini memahami bisnis rules, kemudian kita juga memastikan apakah ada menjustify apakah memang benar-benar dibutuhkan kan si sistem ini, apakah meningkatkan revenue perusahaan, ataukah meningkatkan dari sisi efektivitas proses bisnis, itu di planning ya. Kita memastikan kembali gitu. Kemudian di analisis, nah analisis ini kita berkomunikasi dengan end user. Nah kita perlu ada komunikasi tadi yang ERP. Nah di analisis biasanya komunikasi dengan usernya masih sifatnya global. Jadi sifatnya masih konseptual gitu. Jadi namanya konseptual data model. Nah makanya di tahap analisis itu ada konseptual data model tetap pakai ERP. Jadi memang bedanya di ini ya, apa ya istilahnya, bedanya di detailnya aja sih sebenarnya. Tetap pakai toolsnya ERP, tapi kalau konseptual ERP-nya itu masih general, masih digambarkan entitasnya dulu, objeknya. Di perusahaan ada pajak kan ya, entitas itu ya, pasti ingat ya, entitas atau entity, lalu sama relationship-nya. Jadi menggambarkan di analisis itu ada berapa objek sih gitu ya, saling berhubungan dan berhubungannya dengan siapa aja, itu masih konseptual di fase analisis. Nanti dari analisis ke tahap mana? Tahap desain. Nah desain itu udah mulai lebih detail lagi. Nah di desain dia sudah masuk ke logical sama physical. Gitu. Nanti kita lihat ada tabel perbedaannya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini IR model digunakan untuk membangun conceptual data model, which is a representation of the structure and constraint of the database. Jadi yang merepresentasikan struktur dan batasan dari database. Nah, kemudian di sini ya, the ER model is expressed in terms of entities in the business environment, the relationship or association among those entities. Jadi ada entitas, ada hubungannya, dan bagaimana interaksi hubungan antara entitas. Ya. Nah ini yang tadi saya jelaskan di tahap analisis kita masih konseptual data model, berarti ERP-nya yang kita gambarkan masih general, ya, karena fokusnya di komunikasi itu biar tahu dulu ada berapa objek dan bagaimana hubungannya. Jadi di konseptual masih entitas sama relationship-nya. Logical dia sudah mulai ada atribut, primary key, foreign key-nya. Kemudian di physical itu berarti udah masuknya ke teknis, nanti database-nya bagaimana dia disimpan di database ya, cara sesuai dengan DBMS yang digunakan. Nah dia udah ada tipe datanya, kemudian juga batasan dari tipe datanya berapa, ukurannya, nah itu udah di single. Oh iya, nanti saya tambahin ya. Saya share. Oke teman-teman, nah di sini berarti contoh ERD yang mana nih tadi di antara sejarah? Ya masih konseptual ya. Nah coba saya tes berapa entity di diagram ini. Nah, kayak kemarin kita kan udah bisa ini ya, baca bagaimana membaca hierarki ya, tapi saya ulang lagi. Nah, jadi di sini benar entity-nya ada 6. Jadi cuma entity itu kalau nanti bicara ke teknisnya itu tuh sebenarnya tabel gitu. Jadi di database ada beberapa tabel. Entity itu nanti di convert itu tabel ya teman-teman ya, tabel-tabel di database gitu. Nah, hubungannya ya di sini ada contoh dari sini deh, supplier sama item. Nah dia kita mau menggambarkan interaksinya antara supplier dengan item dihubungkan dengan relationship. Relationship ini
dihubungkan dengan garis dan ada nama dari relationship-nya, ya. Relationship name-nya itu ada supplies and supplied by, ya. Nah ini pakainya kata kerja ya teman-teman. Berarti kalau kata kerjanya supplies itu apa kalau di bahasa Indonesia-nya? Mengirim ya, mendistribusikan gitu ya. Nah itu nanti pakai kata kerjanya gereja, mengirim, mendistribusikan. Nah biasa kalau dari sini ke sini berarti kayak dikirim gitu ya. Terus istilahnya ini kan supplies itu barang. Iya. Oh ini kata kerjanya ya. Supply by-nya ini berarti dia dikirim ya. Nah ini teman-teman berarti kata kerjanya kalau di bahasa Indonesia-nya nanti bisa tadi ya bisa mengirim, bisa aktif atau bisa pasif sebenarnya. Nanti tergantung kalian dari mana tuh ininya ya mau menggambarkannya gitu. Nah kalau supplier, nah ini kan entity ya. Kalau entity berarti kata bendanya ya, kata benda. Nah coba kalau dari sini kita baca, cara bacanya dilihat dari sini ya, dari ujung entity tujuannya. Oh. Nah di sini kan ada namanya apa close notation ya. Kalau kemarin kalau kayak gini kan berarti banyak ya teman-teman ya, many. Nah tapi di sini ini namanya kardinalitas. Kardinalitas. Jadi kardinalitas itu adalah jumlah dari hubungannya lah gitu ya, jumlah dari si interaksi antara si entitas gitu ya, antara entity itu kardinalitas. Nah di depannya itu ada bulat kayak gini ya, ini namanya cardinality constraint, batasan dari si kardinalitasnya gitu. Nah di sini kan ada yang bulat ya, itu tandanya opsional. Kalau opsional berarti boleh kosong. Nah, ini kalau opsional di sininya ada many, berarti opsional many. Dia boleh kosong, boleh banyak gitu loh. Kosong dan banyak. Biasa zero many seperti itu. Nah, ini opsional many. Oke. Jadi cara bacanya berarti satu supplier ya, dia bisa mengirim boleh kosong ya, dia boleh belum mengirim kan berarti boleh belum mengirim item atau banyak item gitu. Nah ini mungkin logikanya si supplier datanya dari save dulu itu di database, tapi dia belum ada pengiriman. Nah jadi boleh disimpan dulu di database, tapi belum ada pengiriman, jadi dia boleh belum mengirim item. Nah coba balik dari item ke sini. Nah di sini di ujungnya itu ada garis ya. Nah ini beda, kalau yang garis ini itu harus rajin satu minimal. Jadi minimal satu, maksimalnya banyak, gitu ya. Nah coba bacanya, berarti satu item bisa dikirim minimal satu supplier, maksimal banyak supplier bisa mengirim item gitu ya. Berarti nanti logikanya si item ini di database dia harus sudah ada data supplier pengirimnya siapa, minimal satu, maksimalnya juga banyak. Misalnya Indomie pengirimnya bisa dari macam-macam gitu suppliernya gitu ya. Oke, nah ini kan kita lihat ini ya, ada cardinality constraint-nya juga ya untuk batasannya. Nah di sini ada lagi nih beda. Nah kalau ini bisa kita ditutup ya, yang kalau kemarin ini berarti apa? Submit. Bukan ini. Dari sini. Si ininya. Kardinalitasnya apa? One ini kan. Oh. Tapi kan kalau karena ada constraint di sini, berarti ya hanya satu. Cuma satu aja. Gitu. Ya kalau garisnya dua, berarti dia cuma satu aja. Ya, only one. Nah, coba baca. Ya, berarti dari sini coba ya.
satu pesanan dia wajib hanya sampai hanya dipesan oleh satu customer saja, gitu. Tapi satu customer bisa melakukan boleh belum melakukan order atau maksimal banyak order, gitu. Kayak coba deh, nanti siapa yang mau ini? Yang mau coba? Coba. Iya. Coba Pandora. Baca dari segmen ke item. Item ke produk deh. Gitu ya. Item ke produk coba. Salah satu item. Iya, digunakan. Ini minimal ya, ya pada dari produk item minimal terdapat satu item, maksimal banyak. Oke, udah bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi cara bacanya dilihat dari tujuan nanti entitasnya yang berinteraksi, terus balik lagi gitu ya. Jadi ketika kalian menggambarkan ERP, nah itu bisa baca berulang kali itu dari satu sisi ke satu sisi gitu ya. Buat memastikan logika yang kita udah gambarkan benar gitu ya. Nah, jadi nanti kalau entitas pakai kata benda, kalau relationship termnya pakai kata kerja ya. Nah, terus ini kardinalitas. Nah, ini constraint-nya, batasannya gitu ya. Oke. Nah, di sini ya detailnya. Jadi tadi ini ya, ada optional one, ada optional many, ya, ada mandatory one hanya satu berarti kan? Mandatory many, nah ini belum ada ya, nanti saya cari. Oke, nah tadi masih di bentuknya konsep ya. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana kita memodelkan aturan-aturan di organisasi atau di perusahaan. Nah, ini balik lagi ke business rule. Jadi, a business rule is a statement that defines or constrains some aspect of the business. Jadi, aturan bisnis itu adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi ya beberapa aspek dalam bisnis. Contohnya, misalnya di restoran, bisnis rules itu misalnya satu customer hanya bisa memesan 2 makanan, ya. Kemudian misalnya di kampus, a student may register for a course only if he or she has successfully completed the prerequisites for that course. Jadi mahasiswa boleh registrasi untuk mata kuliah jika dia sudah berhasil menyelesaikan mata kuliah prasyarat ya untuk mata kuliah itu. Itu adalah business rule ya teman-teman. Nah ini karakteristiknya. Jadi business rule tadi, statement tadi itu dikatakan baik ketika karakteristik di sini terpenuhi. Yang pertama, jadi deklaratif ya. Deklaratif itu artinya di statement dari business rules itu lebih ke apa gitu ya, bukan bagaimana, bukan menjelaskan teknisnya, karena kita tidak sampai ke arah situ gitu ya. Misalnya tadi mahasiswa teknisnya gimana gitu ya, dia lulus mata kuliah prasyarat itu nggak sampai ke situ. Jadi statement apa ya di sini ya, is a statement of policy atau kebijakan, statement dari kebijakan atau prosedur, tapi belum sampai ke
teknis gitu ya. Kemudian precise ya, jadi di sini clear, harus jelas ya, tidak ambigu statementnya. Kemudian juga atomic di sini ya, business rule marks one statement, tidak apa ya, statementnya yang tidak lebih dari satu ya, berarti di sini tidak beberapa lah gitu ya intinya. Kemudian konsisten, business rule harus konsisten. Kemudian juga expressible, bisa dimengerti ya, in natural language, bisa dimengerti dengan bahasa manusia. Kemudian expressible dapat tadi ya, expressible. Kemudian distinct, not redundant. Dan business oriented artinya berkaitan dengan bisnis ya, orientasinya gitu. Oke. Lanjut. Jadi di sini ini guideline untuk penamaan objek ya. Jadi kalau untuk penamaan objek dia harus relate ke bisnis ya, tidak bicara teknik. Kemudian juga be meaningful ya, be unique, be readable, repeatable, seperti apa bisa digunakan tidak beberapa kali, follow standard syntaks. Ini untuk penamaan objek ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau memodelkan entitas dan atribut. Sampai di sini mau ditanyakan dulu nggak? Atau masih paham ya? Oke, nanti tolong ini aja ya, apa? Instruksi aja kalau ada yang bingung. Oke? Nah, di sini masih pendahuluan dulu ya. Jadi data model was developed to facilitate database design by allowing specification of an enterprise schema that represents the overall logical structure of a database. Jadi model itu dibuat untuk memfasilitasi database design dengan spesifikasi dari enterprise schema ya, yang menggambarkan overall logical structure of database. Nah, di sini di model basic konsepnya itu ada 3. Yang pertama entity, attributes, dan relationship. Oke, yang pertama ini udah tahu ya teman-teman ya, entity atau entitas itu untuk menggambarkan person, orang, kemudian tempat, objek, kemudian juga peristiwa, konsep ya, di sebuah lingkungan di user gitu ya, atau di organisasi. Nah, contohnya di sini tadi ini ya, entity harus kata benda teman-teman. Nah, di sini kalau person itu contohnya pegawai, kemudian mahasiswa, pasien ya. Terus kalau tempat bisa di gudang, kampus, sekolah, itu bisa jadi entity ya. Objek, mesin, bangunan, item, kemudian ini event, peristiwa, itu diregistrasi, renewal, sale, penjualan, konsep, account, course, call center. Nah, itu ya. Dan di sini ada tulisan entity type, a collection of entities that share common properties or characteristics, and also called entity set. Nah, ini entity set itu ininya ya, si employee-nya entity set, student, passion itu adalah entity set-nya. Kemudian kalau entity instance di sini itu lebih ke a single occurrence of an entity set. Jadi bisa bilang satu baris data dari si entitasnya gitu ya. Misalnya ini ya, contohnya dari entity instance ya, saya David Johnson,
Kemudian city, nah ini adalah instance-nya. Oke. Oke. Nah, ini masih bahas entity. Jadi, entity itu dikategorikan, ada 3 kategori dari entity atau 3 jenis dari entity. Nah, entity di sini ada strong, ada weak, ada associative. Nah, bedanya di bentuknya. Ya. Jadi, kalau strong biasa yang kita umum gunakan. Kemudian weak itu garisnya ada 2. Asosiatif itu lebih lengkung ya di ujung-ujungnya. Bedanya apa? Bedanya kalau strong entity di sini one that exists independently of other entity types. Jadi si strong entity ini adalah entitas yang independen, yang dia tuh bisa berdiri sendiri. Nah, dia juga punya identifier-nya, punya primary key-nya nih. Ya. Contohnya misalnya pegawai sama anak. Nah, ini contoh anak itu nanti ke weak entity. Jadi kalau weak entity kebalikan dari strong. Weak itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia butuh si entitas lain. Nah, karena dia juga nggak punya identifier-nya. Contohnya misalnya pegawai sama anak. Nah, si anak ini kalau di database, dia kita nggak bakal tahu kan anaknya ini anaknya siapa, pegawainya siapa, gitu. Anak pegawai siapa? Dia butuh tabel pegawai. Sedangkan pegawai dia bisa berdiri sendiri kan. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin contoh lain gedung sama ruangan. Ya. Jadi kalau gedung dia sebagai strong entity. Kalau ruangan, misal ruang 101. 101 gedung apa? Ya. Jadi dia perlu entitas lain, maka dia disebut weak entity. Gitu ya. Kemudian ada asosiatif. Nah, kalau asosiatif itu entitas yang dia itu muncul dari hubungan 2 entitas. Oh, nanti kita lihat ya lebih dalam terkait asosiatif. Oke, yang pertama dulu strong entity. Nah, strong entity di sini disebutkan most of basic entity types are classified as a strong entity. Ya, jadi pada umumnya basicnya entity types yang baliknya itu strong entity. Tapi sebenarnya nanti kalian perlu ya di kondisi-kondisi tertentu di kasus misalnya nanti projectnya udah dibagi ya, itu memang harus ada yang dibedakan yang mana strong, yang mana yang weak, yang mana asosiatif. Ya, jadi ya pada umumnya langsung dikategorikan strong, tapi kalau nanti kalian harus bisa membedakan. Ya. Nah, di strong entity ini dia punya unique karakteristik yang disebut identifier. Ya. Seperti ini ya, product ID, product line ID itu identifier ya, yang uniknya atau primary key-nya, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan weak entity dia itu tidak memiliki identifier yang spesifik, ya. That doesn't have a specific identifier. A weak entity must participate in an identifying relationship type with an owner or identifying entity type. Nah, jadi di sini contohnya lagi, misalnya di modul, dia ada bagian-bagian ya, section-section. Nah, di sini di section number ini dia bukan dia disebut partial identifier. Saya lupa, bentar ya. Partial. Oh ya,
Jadi identitasnya dibuat dari primary key-nya si modul ditambah sama ini ya, ditambah diskriminator atau pembedanya. Jadi sebenarnya ini partial identifier itu dia dari sini gitu ya, dibuat si key-nya gitu. Ya karena dia nggak punya key identifier. Jadi dia tergantung sama si modul. Tuh ya. Oke, nah ini weak entity. Masih paham mas ini? Paham ya? Oke, nah ini atribut. Jadi tadi udah entity, sekarang atribut. Kalau atribut itu adalah properti dari si entitasnya. Ya kalau mahasiswa atributnya NIM, nama, ya pegawai NIM, nama, gitu ya itu atributnya. Nah di sini atribut ya tadi kan udah jenis-jenis entitas atau entity. Sekarang atribut juga ada jenisnya. Nah di sini ada 3 kelompok lah gitu yang kita sebut. Yang pertama simple and composite atribut. Nah kalau simple di sini simple atribut itu atribut yang tidak bisa dibagi ke dalam beberapa bagian. Ya, jadi si atribut itu nggak bisa dibagi lagi ke beberapa bagian. Contohnya apa? Contohnya, misalnya jenis kelamin ya, dia nggak bisa dibagi-bagi tuh si atributnya. Nah, tapi di sini composite atribut, contohnya nama lengkap itu bisa dibagi jadi nama depan, ya, nama belakang, nama tengah, atau ada lagi alamat, ya, apa? Alamat bisa dibaginya jalan, kabupaten, gitu ya, kota, ya kan? Nah, itu jadi atribut juga dibedakan ya jenisnya, ada yang simple, ada yang composite. Nah, lalu ada dari ini kan dibagi dari si atributnya ya, bisa dibagi beberapa bagian enggak? Tapi kalau di ini ada single and multi value atribut, berarti dari isi si atributnya. Ya. Contohnya kalau single value atribut, ya namanya juga single value ya, berarti nilai dari si atribut itu hanya satu nilai. Apa contohnya? Kira-kira misalnya ya NIM juga ya NIM bisa single value atribut ya NIM terus apa nomor HP bisa multi value ya bisa ada nomor rumah ya nomor telepon rumah ya telepon kantor tapi kalau misalnya itu nanti oh kalau yang multi value skill bisa skill kan bisa diisi beberapa skill isiannya multi value tapi kenapa kalau numbers masuknya ke multi kan dia spesifik benar-benar aja bisa jadi nomornya dari beberapa makanya iya bisa jadi dia isinya dibolehkan beberapa ya phone number bisa 2 orang punya HP 2 gitu ya nomor telepon bisa lebih dari 1 alamat juga bisa skill terus hobi ya isian yang banyak gitu ya itu multi value. Nah kemudian derive atribut yang terakhir itu adalah atribut yang dihitung dari atribut lain isiannya. Contohnya umur bisa dihitung dari tahun dia lahir sama tahun yang sekarang ya kan gitu. Terus lama bekerja juga itu disebut derive atribut. Nah, lalu di sini ada domain. Domain itu bisa simpelnya lingkupnya ya, lingkup isiannya. Misalnya ini ya, the set of permitted. Jadi set yang dibolehkan, set nilai yang dibolehkan untuk setiap atribut. Misalnya kalau hari ya hanya pilihannya sampai 7, mana hari ada 7 hari kan. Itu domain. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini derive atribut tadi apa?
yang dihitung dari atribut lain ya. Kemudian multi value tapi dari artisiannya ini tinggal atribut satu ini ya, satu yang bisa dibagi lagi kan. Kemudian composite ya bisa beberapa bagian atributnya dipecah. Oh ini komponen atribut, komponennya. Kemudian composite identifier itu identifier yang gabungan dari beberapa atribut. Jadi biasanya flight ID itu gabungan dari flight number sama date tanggal. Nah ini identifier ini ya, si identifiernya. Tapi dia maksudnya primary ya? Iya, primary key. Dua-duanya yang student ID sama flight ID. Ya, dia primary key. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Derive and multi-value kenapa tidak bisa jadi identifier? Ya benar, derive itu kalau derive itu berarti kan nanti dia berubah-ubah ya. Itu berubah-ubah. Kalau multi-value ya dia kan lebih dari satu ya. Sedangkan identifier itu harus unique ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, yang entity rumah itu gimana? Saya masih belum paham dan bisa membentuk tadi kan dijelaskan membuat dari entity kuat tapi gimana gitu? Oh, jadi ya contoh weak entity ya. Nah sebenarnya yang bisa dikategorikan dia itu weak ketika si entitas itu dia nggak bisa berdiri sendiri dan dia juga nggak punya identifiernya. Ya, misalnya tadi ada gedung sama ruangan. Nah, ruangan ini dia itu bergantung sama gedung kan. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Ruangan mana, di gedung mana, ya kan? Nah, sama pegawai sama anak. Nah, anaknya siapa? Dia butuh entitas lain untuk menjelaskan dirinya. Gitu. Jadi nanti kalau kamu ketemu nanti studi kasusnya ya terkait proyek, nanti dibaca lagi tuh mana entitas yang dia tuh nggak bisa berdiri sendiri, dia tuh bergantung sama entitas lain untuk menjelaskan dirinya. Gitu. Oke? Jelas ya? Oke, ada lagi? Oke, kalau belum kita lanjut dulu ya. Nah, tadi udah entitas, terus atribut. Nah, sekarang relationship. Relationship set, sebenarnya relationship itu kalau di contoh ini sebenarnya nggak ada bedanya ya, mau dia detektif sama apa, dan ini sebenarnya buat ngebedain aja si chat, Melcom, Richie ini cuma matching biasa gitu ya. Jadi intinya si relationship di sini ya, nah, jadi relationship itu adalah kata kerja ya, kata kerja. Nah ini ya, such as when to supply or teaches. Nah, ini adalah kata kerja. Nah, relationship represent action being taken, usually in the present tense. Present tense berarti saat ini, sekarang, kebiasaan ya, present tense. Nah, oke, di sini contohnya ya, relationship type-nya complete ya, menyelesaikan ya. Jadi satu pegawai ya, dia bisa menyelesaikan banyak kursus. Ya, satu kursus itu bisa diselesaikan oleh banyak pegawai. Jadi ininya many itu many ya. Nah, ada beberapa kondisi di mana saat dua entitas berinteraksi itu muncul atribut ya di hubungannya. Ya, contohnya di sini pegawai sama kursus dia bisa muncul atribut kapan tanggal selesainya. Dan ini nggak bisa dimasukin di pegawai atau di kursus. Tuh. Nah ini disebut derived attribute.
sorry, kok bilang sih? Deskriptif, ya, deskriptif atribut. Nah, jadi biasanya deskriptif atribut itu atribut yang muncul di hubungan many to many atau one to one, ya. Contohnya ini, kenapa dia nggak langsung dimasukin ke employee atau foto, teman-teman? Bisa karena employee ID kan ya sendiri, bukan gabungan dari date complete sama employee names, birth date-nya. Tapi kalau misalkan course juga begitu, itu dari course-nya apa namanya, topiknya apa, terus baru mungkin urutan, baru dia bisa jadi ID. Beda sama date complete, dia tuh benar-benar cuma nerangin, oh si employee ini udah selesai loh course-nya di tanggal segini, makanya dia strong ya kalau nggak salah. Masuknya entity atau enggak, ini dia atribut tambahan. Jadi ya atribut yang muncul di relationship. Jadi sebenarnya ini nanti akan cikal bakal dari asosiatif entity, entitas yang muncul dari dua hubungan entitas. Biasanya itu muncul di many to many. Ada yang tadi ujungnya bulat. Iya, yang ujungnya bulat. Nah itu kenapa? Karena si pegawai itu misalnya dia kan bisa ambil kursus tuh banyak ya. Nah nanti akan bingung tanggal selesai yang kursus yang mana kalau dimasukin di atribut di masing-masing entitas. Bingung ya? Nah ini deh, jelas dulu. Misalnya nih sertifikat ya. Ini kalau kita baca, ini kan satu pegawai ini karena ini ya, dia benar-benar relationship associative entity karena benar-benar berhubungan employee sama kelompok. Kalau yang sekarang dia bisa bu dan gak bulat ujung. Oh ini ya, iya ini masih atribut dulu. Jadi sebenarnya teknisnya ya, nanti kalau kalian mendesain database, pemodelan database, saya emang kayak bertahap gitu loh. Pertama, kita gambarkan dulu jadi atribut. Oh, pas dia berinteraksi sama si entitas ini, muncul atribut tambahan nih, gitu ya. Nah, nanti atribut tambahannya itu bakalan dimasukin ke tabel mana? Dia kan harus berdiri sendiri kan? Maka dia disebut associative entity, gitu. Dia kan jadi tabel sendiri. Ya. Ya. Nah, sebenarnya misalnya pegawai, satu pegawai kan bisa tadi mengambil banyak kursus, terus satu kursus bisa diambil banyak pegawai, berarti kan dia many to many ya, many to many. Nah, biasanya muncul kan kalau udah habis kursus dia dapat sertifikat. Nah, karena banyak si satu pegawai itu bisa ngambil banyak kursus, dia akan bingung sertifikatnya yang mana kan? Kalau dimasukin ke tabel kursus, ya kan? Nah, jadi dia butuh satu tabel yang menggabungkan antara pegawai sama kursus. Makanya dia bikin tabel sertifikat. Gitu. Tabel sertifikat sendiri nanti biasanya ada ID dari masing-masing entitas. Tuh. Paham nggak saya sini? Apa? Deskriptif atribut. Nama? Kalau nanti jadi entity, deskriptif atribut. Tapi yang nggak ada PK. Ya ada framework-nya. Iya. Nah, gimana? Itu kan ada diagramnya gitu. Berarti terus yang tadi nah ya, yang tadi garis 2 itu berarti kan one ya? Iya. One to many gitu. Tapi tadi course satu pegawai bisa diselesaikan beberapa course. Itu dia nyambungnya di course-nya sendiri atau gimana? Soalnya kalau kita baca dari sebelah kanan dari course-nya, berarti satu course itu kan dapat berapa segi? Coba ya.
Maksudnya bisa didistribusiin banyak sertifikat ke si employee-nya. Sertifikat ini, jadi satu pegawai itu bisa mempunyai banyak sertifikat gitu. Ya, satu sertifikat itu dia terhubung hanya satu kursus. Nah, tapi satu kursus itu bisa punya banyak sertifikat. Sertifikatnya itu punya si pegawai. Nah, jadi di tabel ini nanti dia bisa kita masukkan ID-nya si pegawai sama ID-nya si kursus di sini. Kalau mau manggil sertifikatnya itu punya siapa, kita bisa tinggal panggil si tabel sertifikat. Gitu. Kursnya kan ada banyak. Iya, kursnya ada banyak. Kan satu kursus kan dia beda sertifikatnya. Apa? Pasti bingung. Oke, coba sampai di sini dulu, paham nggak si asosiatif? Nanti kayaknya kamu udah kebanyakan misi deh kayaknya ya. Tapi sih nanti pelan-pelan, kita masih ini dulu ya. Kalau masuk ke database-nya nanti bisa kita masuknya ke logical database ya. Logical database. Jadi nanti di-convert dari konseptual ke logical, dari logical ke physical. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya, teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita mengetahui apakah suatu relationship itu bisa di-convert ke associative entity? Ya, nah itu nggak semuanya bisa di-convert. Nah, di sini kondisinya itu ada 4. Jadi kondisinya all the relationship for the participating entity types are many relationship. Ya, jadi biasanya yang hubungannya to many dia butuh associative entity untuk ini ya, untuk lebih mendetailkan hubungan antara dua entity. Gitu. Ya. Jadi contohnya kayak tadi satu pegawai dia punya banyak kursus, satu kursus punya banyak pegawai, itu kan many to many. Nah, dia butuh satu tabel penjelas lagi gitu. Ya, seperti sertifikat. Ya, karena dia akan bingung mau masukin kemana kan, karena kan banyak sertifikat yang akan muncul dari hubungan many to many. Itu yang pertama. Kemudian si associative entity ini dia mempunyai dia itu independen sifatnya. Ya, dia bisa berdiri sendiri dan dapat diidentifikasikan dengan single attribute identifier. Ya, jadi tadi single attribute apa? Berarti yang satu ya, Cartesian atribut pembedanya. Nah, kemudian si associative entity ini juga setidaknya dia punya satu atau lebih atribut tambahan selain dari identifiernya. Misalnya nggak boleh hanya cuma sertifikat number, tapi ada mungkin tambahannya tanggalnya, tanggal sertifikat gitu ya. Kemudian nama sertifikatnya gitu. Karena nanti associative entity itu di-convert ke tabel sendiri kan jadinya. Oke. Nah, di sini ya, there are no relationship names on the lines between an associative entity and a strong entity. Why? Kenapa? Kenapa tidak ada nama relationship di hubungan associative entity dan a strong entity? Ya, relasinya sama? Ya, relasinya udah jadi satu entity kan ya, gitu. Oke, lanjut ya ke relationship. Tadi udah ya. Ya, tadi entitas. Nah, sekarang di relationship, balik lagi ke relationship. Jadi di relationship juga ada yang namanya degree of relationship. Degree itu adalah merujuk angka dari jumlah entity yang berpartisipasi dalam relationship. Nah, itu ada yang namanya binary. Binary biasanya berarti 2, unary 1, kemudian ternary itu 3.
Nah, ini contohnya. Jadi di sini unary ya. Unary itu kan berarti satu. Jadi yang berhubungan dengan entitas itu adalah entitas itu sendiri. Gitu. Ya. Contohnya di sini one-to-one ya. Si person is married to person. Misalnya di perusahaan bisnis rules-nya satu pegawai itu boleh pegawai boleh menikah dengan pegawai juga di kantor gitu. Nah, itu berarti kan dia sebenarnya akan berelasi dengan si pegawai itu sendiri kan. Kan dia tabel pegawainya cuma tabel itu aja kan, tabel pegawai. Tapi isinya kan boleh banyak kan. Kita nggak ngomong ininya ya. Ya itulah, paham kan maksudnya. Jadi intinya ya misalnya si A dia nikah sama si B gitu kan, dia dipanggilnya kan di tabel itu juga, tabel pegawai ya. Kemudian one to many juga bisa ya. Di unary misalnya satu pegawai bisa memanage banyak pegawai ya, dia itu berhubungan dengan si entitas itu sendiri. Nah, itu unary. Oke, ini juga ya digambarkan juga yang many to many. Nah, ini ada apa berarti tadi descriptive attribute ya? Enggak, sorry, bukan ya. Ini entity juga ya. Ini entity. Nah, ini associative entity ya. Tadi. Nah, dia si item berhubungan dengan si associative entity ya. Oke. Nah, selanjutnya yang binary. Binary itu berarti ada dua entitas yang berhubungan. Ya. Kemudian yang ternary itu ada tiga. Ya, yang ini tiga entitas yang berhubungan dan dia menghasilkan satu associative entity yaitu supply schedule. Nah, kemudian juga di sini ya sama. Oke. Sampai sini mau ditanya dulu? Gimana kan? Udah pusing ya. Nanti ya, abis ini kan ada studi kasus, kalian coba digambarkan gitu ya. Nanti kan praktek, tapi kelompoknya udah jadi dulu. Kelompoknya bikin sendiri kan? Ya. Nanti kelompoknya masing-masing. Abis ini ada studi kasus, kalian coba kerjain sendiri-sendiri, tapi boleh diskusi kelompok ya. Jadi nanti mungkin kebayang kalau ini kan baru materinya dulu. Gimana mayoritas semuanya gimana? Pilih sendiri. Apa? Pilih aja. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, di sini cardinality constraint. Ini udah saya jelasin ya teman-teman ya. Cardinality constraint tadi yang ini cardinalitasnya, ini constraint-nya, ini cardinality constraint ya. Nah, si cardinality constraint ini juga bisa pakai specific number. Ya, misalnya di sini nih ya. It is possible for the maximum cardinality to be a fixed number, not an arbitrary many. Nah, ini ya. Jadi fixed number. Jadi bisa kita langsung memfikskan 5 maksimalnya. Ya, minimalnya kita boleh potong kan opsional, maksimalnya 5. Jadi boleh pakai angka. Oke? Ini ya, multiple relationship between entity. Jadi satu entitas itu bisa memiliki beberapa relationship ya. Di sini contohnya si employee dia punya relationship supervise dan works in ya. Nah, kemudian juga departemen juga ya, dia punya beberapa relationship. Ini juga sama ya.
sama subdivision. Oke. Oke, lanjut di sini kita balik lagi ke associative entity, teman-teman. Jadi tadi associative entity itu adalah muncul ketika ada dua entitas yang berinteraksi dan hubungannya itu many to many. Ya. Jadi kalau many to many biasanya dia butuh satu tabel penjelas lagi, ya, yang untuk menjelaskan hubungan tersebut. Ya. Contohnya misalnya hubungan profesor sama kursus mata kuliah. Nah, jadi bisa satu profesor dia mengajar di banyak kursus, satu kursus diajar oleh banyak profesor misalnya. Nah, dia butuh schedule ya, schedule yang menjelaskan hubungannya. Nah, di sini di schedule itu kan ada semester ya, atribut semester. Jadi dia tahu si profesor ini ngajarnya di semester mana, semester kapan ya, semester kapan. Nah, di sini si semester ini partial identifier, karena partial identifier itu identifier yang ini ya tadi, yang dia itu gabungan dari identifier lain. Nah, di sini ketika si associative entities ini punya identifier yang nantinya akan kompleks gitu ya, atau panjang, nah kita boleh membuat surrogate identifier. Surrogate identifier itu adalah identifier buatan. Ya. Nah, contohnya di sini kita bisa membuat schedule ID. Nah, biasanya surrogate identifier itu bisa juga yang ID yang auto increment gitu, yang bisa langsung tambah gitu ya. Paham nggak? Kita auto increment yang bisa langsung berurutan gitu ya. Nah, jadi identifier yang dibuat dan create gitu, itu namanya surrogate identifier. Oke, nah ini kapan kita bisa buat surrogate key? Nah, di sini ketika there is a composite primary key. Nah, di sini jika dia itu composite primary key-nya dan dia dependent, artinya si primary key-nya itu composite itu berarti dia terdiri dari beberapa primary key ya, gabungan gitu. Kemudian juga inefficient, key-nya itu nggak efisien, misalnya panjang gitu ya key-nya. Nah, nanti kan ketika dia di database itu kan akan lama ya, kemudian memanggil si key-nya itu akan membebani DBMS-nya. Jadi kita bisa buat surrogate key. Nah, kemudian natural primary key-nya is recycle. Artinya ini si key-nya itu digunakan repeated ya, digunakan berulang kali, tidak unik. Nah, itu jadi bisa dibuat key buatan atau surrogate key gitu. Jadi sebenarnya key itu ada 3 ya, primary key, foreign key. Sebenarnya sih kalau intinya sih 2, primary key sama foreign key aja. Tapi biar jadi si primary key itu ya ada istilah gitu loh, ada istilah kalau surrogate key berarti key-nya yang kita buat sendiri gitu. Tapi dia berarti masuknya ke etap. Iya, primary key tetap gitu. Sebenarnya kalau general primary key sama foreign key. Cuma di sini kayak ada istilah-istilah yang buat kalian ngerti gitu loh. Pas modelan itu kan, oh nggak ada key yang efisien nih gitu key-nya. Nah, itu bisa kita pakai key buatan surrogate namanya. Tapi kalau dia udah ada natural pembedanya kayak nih, ya udah langsung jadi primary key. Tapi kalau si kayak tadi kondisinya yang nggak ada key-nya, ya udah kita bikin namanya surrogate key, dia jadi primary key. Ini bakal jadi primary key. Iya, kalau primary key kayak tadi misalnya schedule ID gitu loh. Nah, jadi kan ada lagi yang namanya composite ya tadi ya. Composite itu gabungan ya, gabungan dari key.
Nah, itu bakalan bisa kompleks ya ketika digabungkan. Nah, akhirnya ya udah bikin project. Emang banyak istilahnya dulu ya, teman-teman. Oke, nah ini ada case tadi yang nanti akan kalian kerjakan berkelompok. Ya, teman-teman. Sorry, bukan berkelompok. Jadi masih berkelompok itu buat sharing aja, tapi individu kerjanya. Ya, ini kan ada tiga soal, tiga dikerjain. Tiga dikerjain. Nanti ini udah oke. Nah, ini dikerjain masing-masing nanti di LMS dikumpulin. Dibuatnya di Draw.io udah familiar kan ya teman-teman ya? Di Draw.io itu ada buat diambil. Masih konseptual aja, berarti entity sama relationship dan kardinalitasnya. Itu ya? Mana? Masih terkait pertanyaan saya kemarin. Kalau bisa, kan saya kan bikin juga dari ini ada soal riwayat sama sudah perlu bikin apa itu apa enggak? Kita riwayat bisa pakai surrogative. Apa sebenarnya mandi kita riwayat? Ya boleh, ayo detailkan. Riwayat itu ID-nya masa ini ada riwayat di dalam riwayat ID bahasa. Jadi maksudnya saya kalau ini tuh saya tapi saya gimana strukturnya? Ada riwayat, ada detail riwayat, ada riwayat, cerita riwayat, ada riwayat nanti sama ada nanti lebih ini ya. Kalau mau digabungin, misalnya jadi ini ya, gabungan dari ID ini yang tidak dua ya. Kalau misalnya nanti kalau kondisi ada panjang kompleks, bikin aja prosedurnya. Jadi primary baik kuatan gitu. Kayak oke. Sampai di sini mau ditanyakan dulu. Ya. Boleh pakai apa? Pakai Visio. Oh, Visio. Boleh, boleh. Ada yang namanya super type, ada subtype. Kemudian ada constraints in super type, subtype, dan entity clustering. Kemudian contoh dari ER modeling. Bentar. Record. Oh ya udah ya. Oke, lanjut super type and subtype. Ya, nge-lag ya. Pusing Bu. Ya udah pusing. Nah, harusnya kan bisa ya. Nah, oke, yang super, oke, kita baca dulu ya. Jadi di sini tuh intinya ada subtype, ada supertype. Itu tuh untuk kelompokin ini ya, kelompokin entitas di entity set gitu ya, entity type. Nah, jadi ada subtype, ada supertype. Kalau supertype itu yang generiknya, subtype itu yang mungkin lebih ininya ya, lebih spesifiknya. Contohnya entitas student itu supertype-nya, karena si student itu bisa di klasifikasikan lagi, misalnya student graduate student, undergraduate student, atau pasien itu nanti bisa diklasifikasikan lagi jadi pasien rawat jalan, pasien rawat inap. Nah, yang supertype-nya itu adalah si pasiennya, yang subtype-nya itu adalah pasien rawat jalan, rawat inap. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, ketika si entitas itu nggak bisa dijadiin satu karena masing-masing punya atributnya sendiri. Nah, itu nanti kalau kalian nemu studi kasus di mana ada entitas besar yang
dia itu perlu diklasifikasikan lagi karena dia nggak bisa dijadiin satu. Nah itu nanti dia jadi si super type-nya dia ada subtype-nya. Gitu. Paham sampai sini ya? Oke? Nah di sini ada notasinya. Notasi itu kayak ininya ya penggunaan simbolnya. Nah nanti biasanya di super type ini ada tanda lingkaran. Nah ini sebenarnya opsional ya. Jadi this view is optional because the meaning and direction. Jadi untuk penunjuk arahnya gue si super type ini dia punya subtype-nya gitu, tapi opsional gitu ya, bisa digunakan boleh enggak. Contohnya tadi misalnya si pasien itu adalah super type, ini adalah subtype-nya si outpatient, pasien rawat jalan, sama pasien rawat inap. Kenapa nggak dijadiin satu Bu? Kenapa? Karena dia punya atribut sendiri yang nggak bisa dijadikan satu. Ya, di sini. Kapan kita menggunakan super type? Super type atau subtype, dia mempunyai atribut ya yang tidak bisa dijadikan satu atau bisa diterapkan di semua gitu. Nah kayak pasien rawat jalan, dia punya atribut sendiri, tanggal apa? Tanggal konsultasinya itu namanya, tanggal dia diperiksa. Nah, tapi kalau pasien rawat inap, dia ada hubungannya sama bed kasur ya, yang nggak semua pasien ada gitu loh. Nah itu harus dibedain. Oke? Nah ini sebenarnya konsep aja sih, dimana kita bisa mengeneralisasi atau menspesialisasikan entitas. Kalau generalisasi dari yang umum sampai ke spesifik gitu ya. Specialization spesifik sampai ke umumnya ya. Dia nggak sih? Sorry, benar nggak? Oh ya, benar ya. Specialization is a top down ya. Oke. Berarti dari umum ke khusus ya berarti ya. Oh. Ya nggak sih, saya jadi musik sendiri. Dalam satu hari langsung 2 kali. Ya betul kan? Maksudnya. The process of dividing one or more subtypes of the supertype and forming supertype relationship. Specialization is a top-down process. Dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Dari general ke khusus. Ya, dari general ke khusus ya. Iya, ya, benar. Ya, masing-masing beda itu. Kalau yang generalis dari bawah ke atas. Kalau yang specialization, ya, tadi top down sama bottom up kan. Iya. Oke. Dari sananya aja ya. Constraints in supertype or subtype relationship. Nah, ini jadi ada batasannya ya. Ada batasannya untuk supertype dan subtype. Jadi ada constraint-nya juga. Nah, ini constraint-nya ada yang namanya total specialization, ada yang partial specialization. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Contohnya total specialization. Jadi total specialization itu adalah aturan di mana si entity ini dia has to be either an outpatient or a resident patient. Jadi dia hanya salah satu ya, jadi subtype gitu, hanya salah satu gitu. Jadi si pasien ini hanya bisa menjadi pasien rawat jalan atau pasien rawat inap, tidak keduanya. Yaitu total specialization. Tapi kalau partial specialization, dia bisa jadi mobil, dia bisa jadi truk, tapi dia nggak bisa keduanya. Gitu, paham nggak sih? Paham nggak sampai sini? Ya. Kalau total, dia harus salah satunya. Nah, salah satunya nggak bisa keduanya. Kalau ini dia juga
salah satu, tapi nggak bisa. Oh iya iya. Tapi boleh tidak keduanya. Oh. Artinya si partial ini, si Michael ini dia bisa di luar dari mobil atau truk jenisnya. Berarti kalau milih Dia nggak wajib milih. bisa, tapi nggak bisa kedua-duanya kan? Dia nggak bisa kedua-duanya. Nggak bisa. Ya, boleh tidak kedua-duanya. Boleh tidak kedua-duanya. Kan? Nah itu ya total specialization sama partial specialization. Oke? Lalu lanjut di sini ada disjointness constraint sama overlap rule. Kalau disjointness di sini, jadi si supertype itu bisa di keduanya ya. Kedua dari subtype, tapi kalau overlap rule be a member of two or more subtypes. Disjointness whether intent of overlap Keduanya. bisa keduanya juga ya. Constraint apa deh? Batasan. Constraint itu batasan, tadi kan kita belajar constraint. Ya. Ya, tapi ini batasan dari si ini ya. Supertype sama subtype-nya. Nah, contohnya kalau disjoint, si pasien ini bisa jadi pasien jalan atau pasien rawat inap, tapi tidak boleh keduanya di waktu yang sama. Gitu. Ya. Dia tidak boleh keduanya di waktu yang sama. Sedangkan overlap itu boleh di keduanya. Ya, di waktu yang sama. Contohnya di sini contohnya ini ya. Ya, contohnya di sini si part ini dia bisa dari manufaktur part sama purchase part. Tuh. Tapi Bu, itu kan kondisinya kalau dibagi dua tuh ya bukan manufacturer sama purchase part. Kalau misalkan ada tiga, berarti boleh tiga-tiganya. Apa ini overlap role semua boleh dua atau gimana? Kalau ketiganya ya. Kan gak selamanya decision-nya dua. Oke. Kalau coba kita lihat dari sini ya. Kalau di sini, two or more, berarti boleh lebih dari tiga. Boleh lebih dari dua. Boleh berarti. Oke. A subtype discriminator. Nah ini ada lagi diskriminator yang bedanya. Ya. Jadi, nah ini diskriminatornya ya. Jadi misalnya kalau di pegawainya itu dikategorikan pegawai yang dihitung per jam, itu kita bisa diskriminator pakai tanda H. Di pemodelan data ini kita bisa pakai tanda H, ini bisa pakai tanda S buat membedakan dari salary, terus C-nya untuk konsultan. Gitu. Ini kayak pembedaan aja si diskriminatornya. Nah, sama halnya tadi, ini kan yang disjoint ya. Kalau disjoint itu tadi hanya salah satu kan ya. Tapi kalau yang ini overlap itu kan boleh keduanya. Ya, overlapnya boleh keduanya. Contohnya kalau misalnya dia termasuk manufaktur part dan purchase part, dia akan masuknya ke ini ya, purchase and manufaktur jenisnya. Gitu. Oke? Oke, paham sampai sini? Paham? Iya. Lagi, gimana? Bedain relasi ini gimana antara yang overlap sama yang lain yang disjoint gitu. Bedain relasi apa tuh? Ya, maksudnya dari diagramnya itu kan ada yang dua garis, ada yang satu garis. Oh, oke, bentar. Tadi kita Yang mana yang satu garis? ya, Oh, ini. Oh, kalau ini kan dia total specialization ya. Dia parsial nih. Parsial. Nah, berarti si total iya, nanti ini bisa tambahin ini yang si disjointnya. oh berarti kita tambah sialnya aja kayak disjoint. Iya. Oh,
pakai D. Kalau overlap, oh ini perbedaannya. Ya. Oke. Nah ini terakhir. Kalian itu entity clustering. Sebenarnya ini konsep aja, entity clustering itu dia dikenalkan oleh teori di tahun 1999. Sebenarnya digunakan untuk data model yang besar dan kompleks. Ya. Jadi kan kayak tadi kita aja udah penting ya. Dimana kalau nanti teknisnya kalian kerja di perusahaan jadi data analis, memodelkan database itu besar gitu ya, makin detail. Itu kan yang bacanya juga pusing ya. Nah ini kita ada yang namanya konsep entity clustering. Sebenarnya lebih jelasnya kayak gini. Ya, jadi itu bisa dijadiin satu gitu loh. Bisa kemas ya, kemas. Bisa di kayak ini tapi nanti bisa didetailin gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya ini contoh dari entity clustering. Ya, tujuannya sebenarnya untuk memudahkan membaca ini ya, pemodelan data untuk konsep data model yang konsep untuk database yang besar, kompleks kayak gitu. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi kalian sampai jam